Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat semua ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua. Untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, yang pertama ada pengertian klasifikasi. Klasifikasi adalah proses pengelompokan makhluk hidup berdasarkan karakteristik, kesamaan, dan perbedaan yang dimiliki. Proses ini membantu kita memahami hubungan antara berbagai jenis organisme. Selanjutnya, tujuan klasifikasi itu yang pertama ada mempermudah identifikasi. Dengan mengelompokkan makhluk hidup, kita dapat lebih mudah mengenali dan membedakan satu spesies dari spesies lainnya. Misalnya, kita bisa dengan cepat mengetahui bahwa kucing dan anjing adalah dua jenis hewan yang berbeda berdasarkan ciri-ciri fisik dan perilakunya. Yang kedua, menyediakan sistematisasi. Klasifikasi memberikan sistem yang teratur untuk mengorganisir informasi tentang makhluk hidup. Ini sangat penting dalam ilmu biologi, di mana banyak spesies harus dipelajari dan dibandingkan. Yang ketiga, memahami keanekaragaman hayati. Klasifikasi membantu kita memahami betapa beragamnya kehidupan di bumi. Dengan mengetahui berbagai kelompok makhluk hidup, kita bisa lebih menghargai dan melestarikan keanekaragaman hayati. Contoh penerapan klasifikasi dalam kehidupan sehari-hari. Klasifikasi digunakan dalam berbagai bidang, seperti yaitu pertanian. Mengelompokkan tanaman berdasarkan jenisnya untuk dapat meningkatkan hasil panen. Yang kedua, di bidang kesehatan, dapat mengidentifikasi patogen seperti bakteri dan virus untuk pengobatan penyakit. Serta yang ketiga, konservasi mengklasifikasikan spesies yang terancam punah untuk mengupayakan pelestarian. Nah, untuk selanjutnya ada tingkat klasifikasi. Apa itu tingkat klasifikasi? Tingkat klasifikasi adalah sistem hierarkis yang digunakan untuk mengelompokkan makhluk hidup dari yang paling umum hingga yang paling khusus. Sistem ini membuat para ilmuwan dalam mengorganisir dan memahami keanekaragaman hayati di bumi. Yang pertama ada domain. Domain merupakan tingkat tertinggi dalam klasifikasi. Ada 3 domain utama. Yang pertama ada Archaea, yaitu organisme uniselular yang sering hidup di lingkungan ekstrim. Yang kedua ada Bacteria, yaitu organisme uniselular prokaryotik yang ditemukan di berbagai habitat. Yang ketiga ada Eukarya, yaitu organisme yang memiliki sel dalam inti sejati, termasuk tumbuhan, hewan, jamur, dan protista. Selanjutnya ada kingdom. Setiap domain dibagi menjadi beberapa kingdom. Contoh kingdom dalam domain Eukarya, yaitu ada plantae atau tumbuhan, organisme fotosintetik yang memiliki klorofil. Yang kedua ada animalia, yaitu hewan, organisme heterotrofik yang tidak memiliki dinding sel. Selanjutnya ada fungi atau jamur, yaitu organisme heterotrofik yang menyerap nutrisi dari lingkungan. Terus ada filum. Setiap kingdom dibagi lagi menjadi filum. Misalnya dalam kingdom Animalia terdapat filum Chordata atau hewan bertulang belakang dan Arthropoda, hewan berkaki banyak. Ada kelas, filum dibagi lagi menjadi kelas. Contohnya dalam filum Chordata adalah kelas mamalia dan aves atau burung. Terus ada kelas ordo, kelas dibagi menjadi ordo juga. Contohnya dalam kelas mamalia adalah ordo carnivora, yaitu hewan pemakan daging, dan primates atau primata. Selanjutnya adalah family. Ordo dibagi menjadi family. Contohnya dalam ordo carnivora adalah family Felidae atau kucing dan Canidae atau anjing. Terus ada genus. Family juga dibagi menjadi genus yang merupakan kelompok spesies yang sangat mirip. Contoh dalam family Felidae adalah genus Panthera atau singa dan harimau, dan genus Felis atau kucing domestik. Selanjutnya ada spesies. Spesies merupakan tingkat terendah dalam klasifikasi. Spesies merupakan kelompok individu yang dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang subur. Contoh spesies dalam genus Panthera adalah Panthera leo atau singa dan Panthera tigris atau harimau. Selanjutnya, pentingnya klasifikasi makhluk hidup.
Klasifikasi makhluk hidup memiliki banyak manfaat yang penting bagi ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari. Ibu akan menjelaskan beberapa manfaat utama klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama ada mempermudah identifikasi spesies. Dengan adanya sistem klasifikasi, ilmuwan dan peneliti dapat dengan mudah mengidentifikasi dan membedakan berbagai spesies. Ini sangat penting dalam penelitian biologi dan konservasi. Manfaat yang kedua yaitu dapat membantu dalam penelitian ilmiah. Klasifikasi yang sistematis memungkinkan para ilmuwan untuk melakukan penelitian yang terarah dan terstruktur. Misalnya, dalam studi ekologi, pemahaman tentang hubungan antar spesies dapat membantu dalam pengelolaan sumber daya alam. Manfaat yang ketiga yaitu dapat menjaga keanekaragaman hayati. Dengan memahami klasifikasi, kita dapat lebih menghargai keanekaragaman hayati dan pentingnya setiap spesies dalam ekosistem. Ini juga dapat membantu dalam upaya konservasi untuk melindungi spesies yang terancam punah. Manfaat yang keempat, dapat digunakan aplikasi dalam pertanian dan kesehatan. Dalam bidang pertanian, klasifikasi tumbuhan membantu petani memiliki varietas tanaman yang tepat untuk dibudidayakan. Sedangkan di bidang kesehatan, klasifikasi organisme patogen seperti bakteri dan virus sangat penting untuk diagnosis dan pengobatan penyakit. Manfaat yang kelima yaitu pendidikan dan kesadaran lingkungan. Klasifikasi makhluk hidup dapat menjadi dasar bagi pendidikan biologi di sekolah-sekolah dan dapat membantu siswa memahami hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan mereka, serta dapat meningkatkan kesadaran akan perlunya melestarikan alam. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh klasifikasi tumbuhan yang berdasarkan kingdom, divisi, genus, spesies, dan nama umum. Yang pertama ada dari kingdom plantae dengan divisi Bryophyta dan genusnya yaitu Marchantia, spesies Marchantia polymorpha, dan nama umumnya adalah lumut hati. Yang kedua sama-sama dari kingdom plantae juga dengan divisi Bryophyta, genus Funaria, spesies Funaria hygrometrica dengan nama umum lumut tanah. Yang ketiga terdapat kingdom plantae lagi, divisi Pteridophyta, genus Selaginella, spesies Selaginella lepidophylla, dan namanya umumnya adalah paku kering. Selanjutnya kingdom plantae lagi dengan divisi Pteridophyta, genus Adiantum, spesies Adiantum capillus veneris, nama umumnya yaitu soplir. Terdapat dari kingdom plantae juga dari divisi Gymnosperma dan genus Pinus, spesies Pinus mercusi, dan namanya adalah Pinus mercusi. Selanjutnya dari kingdom plantae dari divisi Gymnosperma dengan genus Ginkgo, spesies Ginkgo biloba, dan nama umumnya adalah Ginkgo. Selanjutnya ada kingdom plantae divisi Angiosperma, genus Mangifera, spesies Mangifera indica, dan nama umumnya adalah mangga. Dan ini dari kingdom plantae lagi dengan divisi Angiosperma, genus Rosa, spesies Rosa rubiginosa, nama umumnya adalah bunga mawar. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh klasifikasi pada hewan. Klasifikasi pada hewan terdapat kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, spesies, dan nama umumnya. Untuk contoh yang pertama,
terdapat dari Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, famili Felidae, genus Panthera, spesies Panthera leo, namanya adalah singa. Contoh yang kedua dari Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, famili Canidae, genus Canis, spesies Canis lupus, familinya Aris, namanya anjing. Untuk contoh yang ketiga ada Kingdom Animalia juga, filmnya Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, famili Felidae, genus Felis, spesies Feliscatus, namanya adalah kucing. Selanjutnya contoh nomor 4 dari Kingdom Animalia, filum Aves, kelasnya juga Aves, ordo Galliformes, famili Pasidanidae, genusnya Gallus, spesies Gallus domesticus, namanya adalah ayam. Dan contoh yang terakhir atau nomor 5 dari Kingdom Animalia, filmnya Chordata, kelas Mammalia, ordo Proboscidea, famili Elephantidae, genus Elephas, spesies Elephas maximus, namanya adalah gajah Asia. Baik anak-anak, berikut adalah kesimpulan dari materi klasifikasi makhluk hidup. Jadi tadi apa yang kita pelajari hari ini? Klasifikasi makhluk hidup adalah proses pengelompokan organisme ke dalam kelompok berdasarkan kesamaan dan perbedaan karakteristiknya. Sistem ini penting untuk memahami keanekaragaman hayati di bumi. Untuk tujuan klasifikasi sendiri ada apa anak-anak? Yaitu dapat mempermudah identifikasi spesies, membantu dalam penelitian ilmiah dan konservasi, menjaga keanekaragaman hayati, dan memahami hubungan kekerabatan antar spesies. Nah, untuk sistem klasifikasi sendiri terdapat berbagai sistem klasifikasi yang telah dikembangkan, termasuk sistem 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, dan 5 kingdom. Setiap sistem memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelompokkan makhluk hidup. Selanjutnya, apa sih pentingnya klasifikasi itu tadi? Klasifikasi tidak hanya bermanfaat dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam aplikasi praktis di bidang pertanian, kesehatan, dan pendidikan. Memahami klasifikasi makhluk hidup membantu kita untuk lebih menghargai peran setiap spesies dalam ekosistem. Itu tadi pemaparan materi dari Ibu. Apakah anak-anak sudah paham? Baik, terima kasih untuk kelas hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.